Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul Single Linked List C++. Apa itu Single Linked List? Linked List atau Single Linked List merupakan suatu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data yang disebut sebagai node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung dinamis, dan terbatas. Linked list sering juga disebut sebagai sebutan senarai berantai. Cara untuk menghubungkan satu node dengan node lainnya, maka linked list menggunakan pointer sebagai petunjuk node selanjutnya atau bisa disebut next. Node merupakan sebuah struct atau tipe data bentukannya yang menempati suatu lokasi memori secara dinamis, yang terdiri dari beberapa file, minimal 2 buah file. File tersebut adalah file untuk isi struct datanya sendiri, dan satu file arbitrary bertipe pointer sebagai penunjuk node selanjutnya. Kenapa menggunakan linked list? Kenapa tidak menggunakan array? Apa perbedaan dari array dan linked list? Ini adalah contoh kasus dari pemrograman single linked list. Langkah pembuatan dan operasi pada sebuah linked list adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeklarasikan struct node. Yang kedua, membuat node head. Yang ketiga, menginisialisasi node head. Yang keempat, menambahkan node baru baik di depan maupun di belakang. Yang kelima, menghapus node tertentu. Mendeklarasikan dan membuat struct node. Yang pertama, pembuatan struct bernama tnode yang berisi dua field, yaitu pada field pertama dengan variabel data dengan tipe data integer, dan field kedua yaitu next yang bertipe pointer dan tnode. Setelah selesai pembuatan struct, selanjutnya buat variabel head yang bertipe pointer dari tnode yang berguna untuk sebagai kepala dari linked list. Yang kedua, pembentukan node baru. Untuk pembentukan atau pembuatan node baru dapat menggunakan keyword new yang berarti untuk mempersiapkan sebuah node baru beserta alokasi memorinya. Yang kemudian node tersebut akan diisi data dan kemudian pointer next-nya akan ditunjuk ke 0. Ketiga, menginisialisasikan dan menggunakan node head. Selanjutnya yaitu dibutuhkan satu buah variabel pointer yang telah dibuat tadi yaitu head. Head tersebut akan selalu menunjuk pada node pertama. Deklarasi pointer petunjuk kepada single linked list, manipulasi linked list tidak bisa digunakan langsung ke node yang dituju, melainkan harus menggunakan suatu pointer petunjuk terlebih dahulu ke node pertama di dalam linked list. Langsung saja kita akan mencoba menjalankan jika sudah keluar outputnya maka codingan selesai. Pemrograman struktur data majemuk non-linear dalam konteks tri-binary melibatkan penggunaan struktur data yang terdiri dari simpul-simpul yang terhubung secara hierarkis. Setiap simpul dalam pohon biner dapat memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Pohon biner digunakan untuk mempresentasikan hubungan hierarkis antara elemen-elemen data. Setiap simpul dalam pohon biner memiliki 2 komponen utama, data dan referensi ke anak-anaknya. Simpul paling atas dalam pohon disebut sebagai akar, sedangkan simpul-simpul di bawahnya disebut sebagai anak-anak. Dalam pemrograman pohon biner dapat diimplementasikan menggunakan struktur data khusus seperti struktur node dan atau kelas yang memiliki properti untuk menyimpan data dan referensi ke anak-anaknya.
algoritma, dan operasi umum yang dapat dilakukan pada pohon biner termasuk penambahan simpul, penghapusan simpul, pencarian elemen traversal, dan manipulasi struktur pohon secara umum. Beberapa contoh pohon biner yang umum digunakan adalah pohon pencarian biner, pohon ekspresi, dan pohon Huffman. Setiap jenis pohon biner memiliki aturan dan karakteristik khusus yang relevan dengan tujuan penggunaannya. Pemrograman dengan struktur data pohon biner memungkinkan penyimpanan dan manipulasi data secara efisien, terutama dalam kasus di mana data memiliki struktur hierarkis atau urutan tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini saya akan mencoba menjalankan. Baik, di sini saya akan memasukkan sebanyak 5 array. Di sini diminta untuk memasukkan angka yang ingin dicari. Saya akan memasukkan angka 90. Di sini sudah ditemukan angka yang ingin dicari. Baik, mungkin itu saja contoh dari struktur data majemuk nonlinear. Struktur data majemuk nonlinear, graf di C++ adalah struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan graf atau jaringan yang terdiri dari simpul-simpul atau vertex atau node yang terhubung dengan sisi-sisi. Graf dapat digunakan untuk memodelkan berbagai macam masalah yang melibatkan koneksi atau hubungan antara entitas seperti jaringan sosial, jaringan transportasi, dan sebagainya. Di C++, graf dapat diimplementasikan dengan berbagai macam representasi seperti agency matrix atau agency list. Representasi agency list digunakan dengan cara mempresentasikan graf sebagai array dari vektor. Setiap elemen array mempresentasikan simpul dari graf vektor pada setiap elemen mempresentasikan simpul-simpul yang terhubung dengan simpul tersebut. Dalam implementasi graf juga umumnya terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan diantaranya add digunakan untuk menampakkan sisi antar dua simpul pada graf. Yang kedua ada remove edge digunakan untuk menghapus sisi antara dua simpul pada graf. Yang ketiga ada hash edge digunakan untuk mengecek apakah ada sisi antara dua simpul pada graf. Dan yang keempat ada print graphs digunakan untuk mencetak graf beserta simpul-simpul dan isi sisinya. Dan itu terdapat juga berbagai macam algoritma yang dapat diterapkan pada graf seperti algoritma BFS, DFS, Dijkstra, Kruskal, Prim, dan sebagainya. Implementasi algoritma tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan struktur data graf yang telah dibuat. Berikut adalah contoh pemrograman struktur data majemuk nonlinear. Bisa dilihat di sini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa di sini digunakan mengecek apakah ada sisi antara dua simpul pada graf. Dan juga di sini jelaskan bahwa fungsi yang lainnya itu adalah print graph. Print graph digunakan untuk mencetak graf beserta simpul-simpul dan sisi-sisinya. Mungkin sekarang kita akan mencoba dari codingan contoh studi kasus dari pemrograman struktur data majemuk nonlinear. Sini kita akan jalankan. Nah, di sini ada keluar outputnya, di mana isi menu dari output itu adalah masukkan data, tampilan, dan keluar. Kenapa sih di situ? Ya, di sini juga dijelaskan juga tadi di codingannya. Ini saya kasih rapi dikit dulu guys. Kenapa ini ada kayak gini ada?
Di sini ada tampilan menu. Di tampilan menunya itu ada yang pertama itu ada tampilan data, untuk yang pertama itu ada masukkan data, yang kedua ada tampilkan dan ada keluar. Di sini saya akan memasukkan pertama yang akan saya coba itu adalah masukkan data. Masukkan koordinat X, contohnya itu ada 18 dan koordinat Y-nya itu ada 14. Nah, ketika kita enter, kita masukkan lagi sekali. Hmm, hmm. Nah, di sini kenapa sih di sini indeks harus kurang dari 4? Nah, kita ulang lagi. Ini kita akan tampilkan. Nah, di sini ada press and ini sebetulnya sih kesalahan di dalam inputnya. Kita akan ulang masukkan. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة